Struktur dan fungsi sendi. Fungsi sendi adalah sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, persendian pada tulang tengkorak. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. Sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contohnya, tulang pergelangan tangan. 2. Berdasarkan bentuknya. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5, yaitu A. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi antar lengan atas dan bahu. B. Sendi engsel. Memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu atau jendela. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. C. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, sendi pada tulang leher. D. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya, pergelangan tangan. E. Sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya adalah persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Hai teman-teman, tahukah kalian apa itu otot? Otot sering disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot memiliki 3 ciri, yaitu pertama, kontraksibilitas, yang merupakan kemampuan otot memendek dari ukuran semula. Kedua, ekstensibilitas, yang merupakan kemampuan otot memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas, yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Otot lurik. Otot lurik memiliki garis gelap dan terang, sehingga disebut juga otot serat lintang. Garis gelap tersebut adalah aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Cara kerja otot lurik dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. 2. Otot polos. Otot polos berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat, dan tidak cepat lelah. Otot ini terletak di organ-organ dalam tubuh, misalnya pada organ pencernaan, kelamin, ekresi, dan pembuluh darah. 3. Otot jantung. Otot jantung berinti banyak di tengah. Terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, dan bekerja secara otonom. Sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan atas antagonis dan sinergis. 1. Antagonis. Sifat kerja antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain berelaksasi. Contohnya, fleksi dan ekstensi, atau membengkokkan dan luruskan,
yaitu pada sendi siku dan lutut. 2. Sinergis merupakan kerja dua otot yang bersifat saling bekerja sama. Contohnya adalah otot dada dan otot rusuk. Bersama-sama berkontraksi mengangkat tulang rusuk pada saat menghirup udara. Gangguan pada sistem gerak. Gangguan atau kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, dan kecelakaan. Berikut contoh-contoh kelainan yang terjadi pada sistem gerak kita. Yang pertama adalah rickets. Rickets merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O atau huruf X. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi kropos. Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Yang ketiga, patah tulang atau fraktura. Retak atau patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Selain penyebab tersebut, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan. Sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang terutama jika masih muda dapat sembuh kembali. Yang keempat, artritis. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat atau infeksi mikroorganisme. Yang kelima, lepas sendi. Sendi dapat terlepas dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat. Yang keenam, kebiasaan posisi duduk. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah adalah skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Sedangkan kifosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tubuh bungkuk. Adapun lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga bagian perut tampak maju.